Ini dia, setelah saya sobek sedikit plastiknya, daunnya mulai terubus. Karena kalau tidak disobek nanti malah mati ya, dia tidak bisa keluar. Karena di batang di plastik luar ini saya menggunakan plastik wrapping yang gak kuat. Mungkin kalau saya menggunakan parafilm dia bisa menerobos dengan sendirinya, tapi kalau menggunakan plastik wrapping kurang begitu kuat nanti turbusnya. Ini saya buka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan One House Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, di video ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang pohon anggur saya yang waktu itu saya tanam beberapa tahun yang lalu ya. Saya mendapatkan bibit pohon anggur dari pembelian online. Karena kurangnya pengetahuan tentang jenis bibit atau varian dari anggur, saya hanya asal membeli saja waktu itu dan saya tanam. Pertama kali saya tanam di sebelah sini menggunakan sistem para-para ya. Tapi setelah menanam sekian lama, pohonnya itu tidak mengeluarkan buah juga. Kemudian saya rubah menjadi sistem teralis seperti ini. Saya menyiapkan beberapa tempat ya seperti ini. Mungkin kalau ada beberapa kawan yang sudah melihat video saya sebelumnya, saya melakukan sistem teralis seperti ini. Kemudian saya melakukan treatment hingga validasi buah. Meskipun buahnya yang jadi itu hanya satu dompol ya, seperti ini buahnya. Dan ternyata rasa dari buah itu kurang maksimal kalau menurut saya. Kurang maksimal dari segi rasa dan juga dari segi size atau ukuran. Waktu itu hanya bisa berhasil membuahkan satu dompol. Karena bunganya juga waktu itu kecil, pertama kali berbuah bunganya kecil. Dan tentu saja berefek ke buahnya juga menjadi kecil. Saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia pengangguran, anggur Gosvi atau anggur apa gitu, mereka tidak ada yang tahu. Karena saya rasa juga pembuahannya agak kurang maksimal, bunganya juga kurang maksimal, jadi saya putuskan untuk melakukan penggantian jenis varian dari pohon anggur. Bagaimana caranya? Caranya tuh langsung saja ke prakteknya ya. Ini ada ujung entres, kita ambil aja ujungnya. Ini bibit Terliadora ya. Potong di sini. Simpan dulu. Ini juga ada satu lagi yang rencana saya mau samaratakan pertumbuhan dari batang tersiernya. Kita potong saja di sini. Tidak dapat buah. Ini bisa kita jadikan entres pengganti dari anggur asam. Oke, langsung saja. Di sini saya ada 3 bibit yang sudah saya tanam, sudah saya grounding. 1, 2, 3, 4 ya, 4 bibit anggur. Waktu itu saya ambil entresnya atau batangnya, kemudian saya tanam, saya grounding dan tumbuh. Untuk langkah awal saya memang sengaja untuk menumbuhkannya terlebih dahulu. Nanti selanjutnya baru kita setting atau kita atur untuk cabang atasnya atau cabang impornya, bisa kita ganti dengan cara seperti ini. Oke, inilah cara saya untuk melakukan penggantian dari buah yang asam, buah anggur yang asam maksudnya, jadi buah anggur import yang bisa dikonsumsi atau bisa dinikmati. Potong saja langsung di sini ya. Gimana nih enaknya nih? Ini agak ada plastiknya, tali plastik. Ini saya potong dulu biar tidak mengganggu. Oke, langsung saya potong di bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian ini saya ada entrusnya, tadi saya ambil dari bibit Early Adora ya. Saya lebih suka yang batang masih muda karena proses penyambungannya itu lebih cepat. Dan saya akan menumbuhkan atau memelihara mata tunas yang baru muncul ini. Yang wajib digunakan ketika kita melakukan penyambungan dari entrus muda seperti ini, gunakan plastik wrapping, atau saya sih lebih nyaman menggunakan ini ya, parafilm ya, karena batangnya masih muda jadi agak masih empuk gitu. Jadi kalau menggunakan plastik wrapping atau menggunakan plastik okulasi biasanya itu agak keras, takutnya malah merusak atau menekan batang mudanya, bisa menjadi lebam. Namun jika kita menggunakan plastik parafilm seperti ini itu lebih aman ya. Kita langsung saja bungkus seperti ini. Pelan-pelan, tidak perlu kencang karena batangnya masih muda ya. Takutnya nanti malah lebam, menimbulkan luka sehingga merusak peredaran nutrisi yang akan menuju ke entrus muda ini. Ini ujungnya saya sengaja tidak terlalu kencang, atau daunnya tidak saya ikat terlalu kencang, hanya seperti ini saja. Kemudian kalau bisa menggunakan silet ya. Kalau menggunakan pisau grafting kayaknya agak terlalu besar, saya tanya kurang sip lah. Kurang panjang nih. Oke, cukup. Sekarang ke sini. Aduh, agak tinggi nih, agak sulit nih. Hati-hati ketika melakukan sayatan, hindari kecelakaan sebisa mungkin. Aduh. Ya. Salah satu harus menempel atau terkena kambium masing-masing ya, baru kita melakukan pengikatan. Ini aresnya agak besar, ini lumayan, tinggal menutup bagian bawahnya, nanti saya akan menimbunnya. Kemudian jika kalian ingin menambahkannya atau mengganti rootstocknya, kalian bisa menanam di sebelah sini nanti jenis RS lokal ya, seperti Isabella atau Red Master. Itu bisa juga dilakukan ya. Memang rencana saya nanti seperti itu. Saya akan menanamnya di sebelah sini, di sebelahnya rootstock lokal seperti Isabella. Saya ada bahannya di rumah, tapi nanti bertahap ya. Sementara ini saya melakukan penyambungan dulu. Kalau nanti sambungannya sudah jadi ya baru saya akan melakukan penyambungan di bawah, atau penyambungan rootstock, atau bisa dibilang istilah suntik ya, suntik akar. Jadi nanti kita memiliki dua akar, yang satu akar lokal yang baru saja kita sambung, dan satu lagi akar bawaan dari anggur jenis ini. Baiklah, saya akan melakukan penyambungan juga yang sebelah sana, sebelah sini juga, dan sebelah sana, karena kalau saya menggunakan kamera agak repot ini, agak susah kondisinya. Oke, sudah 4 pohon saya sambung ya. Ini bibit anggurnya. 1, 2, 3, 4. Ini langsung disungkup dengan menggunakan plastik untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Dan nantinya juga tentunya penyiraman yang akan saya lakukan ya. Ini kering sekali di sini.
sudah beberapa hari tidak saya siram. Jadi begini cara saya untuk melakukan perubahan varian dari pohon anggur yang awalnya kurang begitu bagus hasil dari buahnya. Sekarang bisa kita ganti dengan bibit anggur import yang sudah benar-benar valid buahnya ya, bisa dikonsumsi, buahnya besar, rasanya manis. Hanya saja memang butuh proses dan waktu. Dan ini adalah hasil dari penyambungan saya sekitar 1 minggu yang lalu. Saya memang sengaja melakukan penyambungan dengan varian Ghostby ini. Saya ada 1, 2, kemudian ini ada 3, 4, 5 mana ya? Oh 5 ini dan 6. Jadi satu pohon ini saya sengaja memberikan 6 entres karena batang aslinya saya potong semua ya. Yang ada di atas ini saya potong, yang dari sini juga saya potong, tuh di situ. Yang sini juga saya potong. Saya sengaja melakukan pemotongan atau pemangkasan pruning. Kemudian saya melakukan penyambungan dengan harapan varian atau jenis anggur yang saya sambung ini bisa lebih baik dari jenis varian lainnya. Jadi kita tidak perlu menanam ulang dari awal dari bibit kecil, tapi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Dan alhamdulillah setelah beberapa minggu saya perhatikan di sini sudah ada tanda-tanda seprut nih. Mana nih? Ini ya. Ini batangnya sudah ada yang tanda-tanda mau seprut. Terus di sini juga sudah mengeluarkan calon bunga, calon daun. Ini mata tunasnya juga sudah seprut. Nanti saya akan sobek sedikit untuk memberikan sedikit ruang bagi daunnya agar bisa keluar terubus dengan bagus. Kemudian yang ini juga sudah seprut malah. Nih. Nah, kalau kita melakukan lebih dari satu penyambungan seperti ini juga ya seprut. Nanti ke depannya kita bisa pilih mana ya pertumbuhan atau batang yang bisa kita pertahankan dan bisa kita jadikan batang utama dari varian pohon anggur yang layak untuk dikonsumsi. Ini sudah seprut ya, dan di bawahnya ini mulai ada tanda seprut, tapi bawaan dari batang bawah saya buang saja karena nanti bisa mengganggu pertumbuhan dari tunas yang akan mau keluar ini. Ini adalah jenis varian Ghostby. Hanya saja batangnya bawah ini juga bukan apa istilahnya ya, meskipun sudah keluar buahnya, hanya saja belum tahu jenis variannya apa, dan hasil dari buahnya juga kurang begitu maksimal. Jadi saya putuskan untuk menggantinya dengan varian Ghostby. Ini saya sengaja memberikan beberapa sambungan entres di pohon ini, adalah 6 tadi ya, karena alhamdulillah semuanya sudah terubus, sudah mulai ada tanda-tanda penyambungan batang atau antara kambium entres ini dengan batang bawaan dari batang pohon anggur yang bawah RS nya. Saya kira nanti kedepannya saya tinggal memutuskan mana yang saya pertahankan. Ada kemungkinan saya akan mempertahankan yang ini ya. Yang ini mungkin akan saya arahkan ke sana nantinya, atau batang baru ini bisa jadi saya pertahankan kemudian menjadi batang bawah ke sana. Dan yang bawah ini, yang batang bawah ini juga mungkin akan saya jadikan batang utama atau sekundernya ya, melanjutkan dari batang sekunder bawaan karena sudah terbentuk seperti ini. Jadi ya alhamdulillah sudah ada kemajuan. Ini juga sudah terubus, tapi kalau saya rasa di bagian ujung sini kayaknya kurang efektif ya, karena posisinya ada di sini tuh, nanggung di tengah-tengah antara batang sini ada keluar tunas. Kemarin saya iseng ada sisa entres, saya sambungkan saja di sini dan ternyata tumbuh tuh. Jadi kemungkinan ini nanti akan saya buang. Tidak perlu sayang-sayang, kalau memang perlu dibuang agar untuk mempertahankan kualitas dari
batang pohon dan juga buahnya nantinya. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nah, ini dia. Setelah saya sobek sedikit plastiknya, daunnya mulai terubus.